Assalamualaikum, Bu. Bu, kedatangan saya ke sini ingin memberikan sedikit informasi bahwasanya kita akan mengadakan rapat nanti tentang perancangan rencana kegiatan sekolah. Jadi saya ingin bertanya kepada Ibu siapa-siapa saja yang akan ikut rapat pada nanti siang. Baik Bu, rekan-rekan kita yang akan mengikuti rapat untuk nanti siang yaitu saya sendiri, tim kepala sekolah, bendahara sekolah yaitu Putu Yunisa Putri, tim bos sekolah yaitu Laura Luciana, dan tim pengembangan sekolah Afifa Lara Gita. Baiklah, apakah bisa Ibu untuk membantu saya memberikan informasi kepada mereka jika kita akan mengadakan rapat nanti? Baik Bu, nanti saya informasikan kepada rekan-rekan yang berkaitan tersebut. Baik Bu, terima kasih. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum. Yang mana akan terlibat dalam rapat kita kali ini ibu semuanya. Apakah ibu semuanya bersedia untuk mengikuti rapat kita nanti siang? Baiklah, hanya itu mungkin informasi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai rapat pada hari ini, saya ingin bertanya apakah semua anggota rapat sudah hadir? Baiklah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, pertama kali marilah kita mengucapkan puji dan syukur karena hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan rapat kali ini. Dan untuk selanjutnya yaitu kita akan mengadakan rapat yang membahas tentang rencana kegiatan anggaran sekolah, yang dimana dalam rapat ini telah hadir wakil kepala sekolah, bendahara sekolah, tim bos sekolah, dan tim pengembangan sekolah. Setelah itu pertama kali saya akan menjelaskan apa itu rencana kegiatan anggaran sekolah. RKAS yaitu rencana kegiatan anggaran sekolah, di mana RKAS ini dibuat untuk menangani masalah manajemen keuangan sekolah mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Baiklah, RKAS ini berisikan segala rencana atau dokumen perencanaan anggaran yang berisikan pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan organisasi perangkat daerah atau OPD dan kementerian lembaga atau KL, serta rencana pembiayaan serta perkiraan maju untuk tahun kedepannya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menyusun RKA sekolah. Yang pertama, melakukan analisis lingkungan operasional, yang dalam hal ini saya telah dibantu oleh tim pengembangan sekolah yang nanti akan melaporkan bagaimana hasil pengembangan di sekolah ini dan dapat kita jadikan sebagai pedoman untuk merancang RKA tersebut. Yang kedua, melakukan analisis pendidikan di sekolah ini. Maksudnya yaitu kita melakukan analisis bagaimana pendidikan kita di sekolah ini, apa kekurangan dan kendalanya. Jadi nanti kita akan merencanakan dan mengembangkan bagaimana pendidikan di sekolah ini. Selanjutnya, melakukan analisis pendidikan sekolah 1 tahun ke depan, yaitu maksudnya kita merencanakan bagaimana pendidikan yang akan kita jalankan di sekolah ini untuk 1 tahun ke depannya. Selanjutnya yaitu menentukan kesenjangan antara situasi sekolah saat ini dengan yang diharapkan 1 tahun ke depan. Yaitunya kita melihat bagaimana kondisi sekolah saat ini dan bagaimana perkiraannya untuk tahun ke depannya. Kita
dan output apa dan kapan akan dicapai. Dalam hal ini kita menentukan apa saja yang harus kita capai dan target untuk mencapai hal tersebut. Selanjutnya yaitu menyusun rencana anggaran, yang dalam hal ini apabila kita telah mendapatkan hasil anggaran dari bendahara sekolah, anggaran yang kita lakukan pada tahun sebelumnya dan untuk merencanakan untuk tahun kedepannya. Selanjutnya yaitu menyusun pelaksanaan program. Dalam menyusun kegiatan anggaran sekolah ini, yang pertama kita lakukan nanti setelah itu adalah rencana pelaksanaan program. Dari program-program ini kita akan mengetahui anggaran apa saja yang kita perlukan dalam pelaksanaan kegiatan di sekolah ini. Selanjutnya yaitu menyusun rencana pemantauan dan evaluasi. Untuk hal ini dalam kegiatan tersebut kita juga mengevaluasi kegiatan-kegiatan program tersebut agar dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu membuat pelaksanaan jadwal program. Yaitunya kita membuat jadwal untuk pelaksanaan program-program tersebut dan kita menargetkan kapan program tersebut akan dijalankan dan kapan selesainya. Selanjutnya yaitu menentukan penanggung jawab program atau kegiatan. Menentukan penanggung-jawaban atau orang yang bertanggung jawab atas program ini yaitu nanti kita akan membuat tim yang akan bertanggung jawab untuk menyusun RKA sekolah ini. Baiklah, saat ini telah ditampilkan RKA kita pada tahun lalu, yaitu di dalamnya ada anggaran untuk penerimaan peserta didik baru yang telah dilaporkan oleh bendahara sekolah kita dan tim pos pelaksana sekolah kita, yang RKA ini dapat kita jadikan acuan untuk membuat RKA untuk tahun ke depannya. Selanjutnya dalam RKA ini terdapat dana anggaran untuk belanja formulir peserta didik baru, administrasi pendaftaran peserta didik baru, dan belanja dekorasi dan brosur. Dan juga di dalam RKA tersebut nanti juga ada anggaran untuk guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah ini. Itu kita akan anggarkan, yaitu saya akan dibantu oleh tim bos sekolah dan juga bendahara sekolah yang akan melaporkan anggaran-anggaran yang kita perlukan untuk tahun-tahun ke depannya. Sekian penjelasan dari saya tentang rencana kegiatan anggaran sekolah. Maka dari itu, rapat hari ini kita akan membahas penyusunan rencana kegiatan anggaran sekolah. Baiklah, apakah ada saran atau tanggapan dari rekan-rekan sekalian tentang menyusun RKA di sekolah kita ini? Jika ada, dipersilahkan. Izin berbicara, Bu. Dipersilahkan, Bu. Baiklah, saya Melsa Anggraini sebagai Wakil Kepala Sekolah ingin memberikan usulan terkait penyusunan RKA di sekolah kita ini, di mana saya ingin memberikan usulan yaitu kita harus melakukan evaluasi diri sekolah selama setahun terakhir agar kita dapat menganalisis bagaimana kita akan menyusun RKA sekolah tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada Ibu. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Wakil Kepala Sekolah yang telah memberikan usulannya. Apakah masih ada tanggapan lain dari rekan-rekan? Jika ada, dipersilahkan. Izin menanggapi, Bu. Dipersilahkan kepada Ibu. Baiklah, saya Poppy Yunisa Putri sebagai bendahara sekolah. Di sini saya ingin menanggapi terkait apa yang diberikan usulan oleh Wakil Kepala Sekolah tadi. Di sini saya setuju dengan usulan tersebut karena dengan adanya evaluasi dari diri sekolah tersebut, kita dapat melihat apa saja kekurangan dalam RKA kita tahun ini dan lebih baik untuk ke tahun kedepannya. Dan saya sebagai bendahara sekolah akan membantu dengan memberikan laporan keuangan sekolah tahun ini agar dapat digunakan tim RKAS dalam penyusunan RKA di sekolah ini. Sekian dari saya, dikembalikan kepada Ibu. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada bendahara sekolah yang telah memberikan pendapatnya. Apakah masih ada usulan atau pendapat lain dari rekan-rekan? Jika ada, dipersilahkan. Dipersilahkan kepada Ibu. Baiklah, saya Laura Luciana sebagai tim bantuan operasional sekolah. Saya di sini akan menambahkan sedikit tentang penyusunan RKA yang ada di sekolah kita ini. Baiklah,
untuk penyusunan RKA kita harus melihat dulu bagaimana hasil dari evaluasi diri sekolah ini, dan evaluasi diri sekolah ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan RKA. Nah, selanjutnya untuk besaran anggaran yang akan digunakan, kita harus menganalisis anggaran yang ada di sekolah kita ini. Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam penyusunan RKAS yang ada di sekolah kita ini. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada Ibu. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada perwakilan tim BOS sekolah yang telah memberikan tambahannya. Apakah masih ada usulan maupun tanggapan dari rekan-rekan? Jika ada, dipersilahkan. Bicara, Bu. Dipersilahkan kepada Ibu. Baiklah, saya Afifah Lara Jerita sebagai tim pengembang sekolah ingin menambahkan bahwasanya kami dari tim pengembangan sekolah telah melakukan evaluasi diri sekolah dan telah mendapatkan hasil tentang kondisi sekolah saat ini, kondisi pendidikan di sekolah saat ini, dan telah mengetahui sasaran-sasaran yang akan diperbaiki ke depannya untuk memudahkan tim RKAS dalam menyusun RKA sekolah ini. Sekian dari saya kembalikan kepada Ibu.